Oke, kembali lagi dengan saya Mas Yanto dari Begja Autotronics. Kalau kita berbicara mengenai sound system, jadi sound system untuk mobil itu ada 3 kategori. Ada sound quality, kemudian ada sound quality load, kemudian ada SPL, ada sound pressure level, ya. Nah, ketiga-tiganya sistem ini sangat susah sekali. Nah, seringkali kita mengulas mengenai sound quality karena memang pada dasarnya Begja Autotronics selalu turun di kelas sound quality. Padahal nih, jauh-jauh hari sebelumnya, jauh-jauh hari sebelum workshop kami Begja Autotronics berdiri, kami sudah membuat SQL, Sound Quality Load. Apa sih Sound Quality Load ini? Ini yang akan kami mengedukasi ke teman-teman semuanya. Bagaimana caranya membuat sistem tata suara di mobil dengan suara yang bagus, dengan linearity yang bagus. Makanya di dalam sound quality itu ada 2 penjurian. Nah, penjurian yang pertama itu adalah penjurian dengan untuk menentukan nilai tonal. Nilai tonal baik dari sub bass, kemudian mid bass, mid range, high frequency, dan spectral balance. Ini tentunya yang membuat berbeda dengan penjurian sound quality. Kalau sound quality, penjuriannya itu ada di dalam mobil. Tapi begitu masuk ke sound quality load, itu penjuriannya ada di luar mobil. Jadi intinya adalah bagaimana caranya membuat sistem tata suara di mobil dengan mobil yang dibuka keseluruhan seperti ini, suaranya tetap bagus, linearity-nya bagus, ya, spectral balance-nya bagus. Karena juri akan menilai dari belakang bumper mobil ke belakang sana, itu ada yang 5 meter, ada yang 8 meter, ada yang 10 meter, ada yang sampai 20 meter. Nah, kali ini kami akan mengulas mengenai sound quality load di mobil yang akan kita review. Oke, penjurian untuk sound quality load SQL itu tadi saya sudah ulas. Ada penjurian untuk suaranya, penjurian untuk tonalnya, tonal akurasinya. Nah, untuk membuat suara sound quality-nya menjadi bagus yang akan kita dengarkan di luar mobil, karena juri akan mendengarkan dari jarak bumper ke belakang itu ada yang 5 meter, 8 meter, 10 meter, bahkan sampai yang 20 meter. Makanya kita harus memilih perangkat untuk sound quality load itu dengan perangkat yang baik. Karena apa? Karena ini akan didengarkan dari luar mobil. Yang intinya adalah menentukan satu perangkat audio untuk sound quality load. Ini tidak main-main. Karena ini sudah melawan alam. Ya, ini alam yang dilawan. Gitu loh. Jadi bagaimana caranya menentukan kualitas barang yang bagus? Makanya di sini akan kami perkenalkan ke teman-teman semuanya. Ini satu konsep untuk sound quality load. Jadi pada saat nanti mobil dibuka seperti ini, juri nanti akan mendengarkan dari belakang mobil sekitar 8 meter atau 10 meter. Ini suaranya tetap clean, tetap clear, dan loud. Sistemnya sebenarnya tidak jauh beda dengan sound quality. Kalau sound quality dengerin di dalam mobil, gimana caranya membuat sound quality-nya sangat bagus. Jadi dari nada sub, kemudian mid bass, mid range, mid high, mid low, kemudian mid bass, subwoofer, ini semuanya bisa real, bisa nyata. Tapi ini didengarkan di luar mobil. Ini sangat susah sekali sebetulnya. Nah, saya akan perkenalkan. Ini ada beberapa perangkat audio yang untuk sound quality load. Yang pertama adalah tweeter horn. Jadi tweeter horn ini adalah tweeter yang didesain untuk membuat high frekuensinya bisa jauh. Jadi jarak jangkauannya bisa jauh. Jadi high frekuensinya itu bisa sangat jauh. Makanya ini menggunakan horn tweeter yang dari Momentum. Ini yang tipe horn tweeter yang pro dari Momentum. Ini memakai 2 piece. 2 piece sangat cukup sekali karena ini horn tweeter ini jangkauan frekuensinya sangat jauh sekali. Kemudian ini di sini ada full rings. Ada full rings 8 in. Ini full rings dari Momentum yang MQL 853. Ini 8 inch dibuatin box dengan baik, ya. Kemudian
Ini nanti akan di-tuning dengan benar. Jadi nanti akan di-cutting frekuensinya dari si perangkat prosesornya. Kemudian ini di sini ada woofer. Ini woofer dari Momentum juga, dan ini memakai dua. Ini sudah cukup. Jadi ada woofer, ada full range, ada tweeter. Tweeternya memakai tweeter yang horn, yang tentunya tidak akan lengkap rasanya kalau tidak memakai subwoofer. Makanya di dalam SQL, bagaimana caranya kita membuat low frekuensi dari subwoofer yang dia tetap bunyi clean, tetap low frekuensinya bagus, rambatan frekuensi bawahnya bisa kedengeran sampai jauh. Kita memakai subwoofer dari Momentum. Teman-teman bisa lihat subwoofernya ada di sini, dia ngumpet di belakang sana. Ini subwoofer Momentum yang tipenya MX1 DDZ 12 in 2 piece. Kenapa 12 in 2 piece? Saya rasa dengan memakai subwoofer yang 12 in untuk Momentum 2 piece ini sudah sangat cukup sekali. Karena apa? Subwoofer ini sangat berat sekali, ya. Beratnya aja subwoofer ini sudah 35 kilo satunya. Nah, kemudian untuk membuat low frekuensinya itu bisa pulen, bisa enak, dan dia bisa jangkauannya jauh. Ini dibuatkan box yang jenisnya Aeropod. Apa sih jenis box yang Aeropod itu? Ini adalah jenis box yang memakai corong, yang memakai lubang angin. Nah, ini uniknya. Jadi pada saat kita membuat box subwoofer untuk SQL, ini juga nggak mudah. Nggak akan bisa dengan memakai box yang tipenya shield, ya. Tidak akan bisa. Kenapa? Dia tidak akan bisa menghasilkan frekuensi yang baik, kemudian jangkauan yang jauh. Makanya menggunakan jenis box yang Aeropod seperti ini. Lihat, teman-teman bisa lihat. Aeropodnya sangat besar sekali. Sangat besar sekali. Mungkin ini sekitar 8 inch dan corongnya sangat panjang sekali, masuk ke dalam box sana. Dan ini tidak cuma dibuat begitu aja, tapi semuanya ada hitungannya. Ini yang mempengaruhi frekuensi berapa subwoofernya itu bisa bekerja. Makanya di dalam kita mentuning sebuah perangkat SQL, tidak cuma mentuning suaranya aja, tonalnya aja, tapi di dalam penjurian SQL itu ada dua. Ada penjurian tonal, kemudian ada penjurian untuk desibel meternya. Jadi nanti dari total nilai tonal akurasinya menjadi berapa, kemudian desibelnya dapat berapa, itu nanti akan diakumulasi. Jadi akumulasi antara nilai suara atau nilai tonal akurasi, kemudian ditambahkan dengan desibel meternya, berapa dB, itu yang akan juara adalah yang dia mendapatkan angka yang tertinggi. Makanya di dalam mentuning SQL, suara juga harus bagus, desibel meternya, dB-nya juga harus tinggi. Jadi semuanya berkaitan. Semuanya berkaitan. Dan saya akan jelaskan lagi subwoofer Momentum MX1 DDZ 12 in ini. Ini selain dia bisa mengeluarkan dB yang sangat kencang, yang sangat tinggi, dia di-drive dengan power amplifier dari Momentum yang 5K. Power amplifier yang didesain langsung dari Momentum, yang dia menghasilkan watt yang sangat besar, yang dia sanggup untuk mengeluarkan daya 5000 watt bahkan lebih. Ini yang akan membuat subwoofer Momentum ini dia bisa bekerja dengan sempurna, ya. Kemudian sound quality load, apakah perlu memakai prosesor? Pasti. Prosesor adalah sarana untuk membuat sistem tata suara di mobil. Dengan memakai prosesor, ini nanti dari masing-masing driver ini bisa di-cutting frekuensinya masing-masing. Kemudian dari masing-masing driver ini bisa di TA per driver. Kemudian dari masing-masing driver ini bisa di EQ sendiri-sendiri. Makanya kita butuh yang namanya prosesor. Nah, prosesor yang akan kita pakai di sini adalah prosesor Momentum yang DSP-8AT. Nah, tidak usah lama-lama, saya akan panggilkan juga jawara SPL nasional
yang memecahkan rekor yang paling tinggi saat ini dan belum tertandingi, Pak Jimmy dari DJ Audio. Oke, Pak Jimmy, apa kabar? Sehat, Mas. Ya, mungkin di video-video sebelumnya, video-video Begjatotronics, kami pernah mengulas mengenai momentum, produk momentum. Dan Pak Jimmy ini, dia pemecah rekor DP nasional tertinggi di Indonesia. Untuk sampai saat ini belum ada terkalahkan ya? Belum bisa ya? Belum ada yang melampaui ya? Belum. Waduh, Pak Jimmy pakai ini aja biar agak kencang. Nah, Pak Jimmy, Ya. ini konsepnya mobil SQL ini. Jadi gini teman-teman ya, sebentar. Jadi sebenarnya kami berdua nih itu selalu kemana-mana. Dulunya. Sebelum ini ya. Sebelum Begja buka ya. Betul. Jadi kami selalu kemana-mana. Jadi kami membuat mobil SQL itu kemana-mana. Bahkan Ya. sampai keluar kota, Kalimantan, Banyak, kemudian Sumatera, Ya. kemudian sampai ke Bali ya Pak ya. Betul. Itu kita selalu berdua nih. Pak Jimmy yang ngurusin desibel meternya supaya Beliau yang dB-nya SQ-nya tinggi, lah. saya yang SQ-nya. Jadi Pak Jimmy sekarang datang ke tempat kami, ini akan meminta tolong sama saya untuk mencuning mobil ini karena ini akan diturunkan kontes ya Pak ya? Iya, betul. Akan diturunkan kontes nanti di mana Pak? Di Bandung? Di Bandung. Oh di Bandung. Bandung. Kontes apa Pak? Jarum Black? Jarum Black Battle ya. Jarum Black Battle. Oke. Pak Jimmy, saya akan sedikit tanya dan mengedukasi ke teman-teman semuanya. Ini subwoofer dibuatkan box dengan model Aeropod seperti ini. Ini untuk apa? Ini untuk desibelnya, Mas. Untuk desibelnya ya. Presornya kencang gitu kan? Oh gitu. Ya. Ya. Jadi gini loh, Pak Jimmy ini sebetulnya untuk membuat box dengan box yang bentuknya Aeropod seperti ini tuh nggak main-main. Dia harus ukur, kemudian dia harus treatment, kemudian dia juga harus mengetahui persis frekuensinya harus di berapa. Itu Nah, mesti. frekuensinya Wajib harus itu, Mas. berapa? Wajib. Ya, yang menentukan frekuensi berapa kemudian dia bisa tinggi itu sangat banyak. Kelistrikan juga mempengaruhi. Ya. Ya, Instalasi kabelnya, betul. ya kan? Heeh. Alternator baterai mobil. Alternator mobil juga ya? Ya, alternator mobil, alternator, wiring kabel, Ya. baterai tambahan. Oke. Nah, Jadi itu menentukan, Mas. itu menentukan Ya. semuanya ya. Jadi kabel wiringnya, kemudian alternatornya Alternatornya. juga, kemudian kabel-kabelnya juga, Kabelnya. dan satu lagi pada saat tuning. Hmm. Pada saat tuning itu kenapa harus alternator itu harus dirubah, harus dibagusin? Karena memang membutuhkan watt yang besar. Ya, karena permintaan dari si power, Mas, warna besar. Betul. Dan ampernya juga gede. Betul. Power nih. Permintaan dari amplifier yang wattnya besar, kemudian pasokan listriknya dia harus mumpuni. Betul. Kan gitu kan? Ya. Makanya tidak cuma alternator aja yang harus di-upgrade, Ya. tetapi akinya harus ditambah. Tambah juga. Itu wajib. Wajib ya hukumnya ya. Wajib. Jadi ini udah masuk berapa dB rahasia? Nanti di arena aja. Nanti di arena aja ya. Aja. Oke, kalau gitu Pak, kita langsung tuning aja ya Pak. Oke, siap, Mas. Gini Pak, coba tolong kasih ke teman-teman semuanya Nah, tips dan triks untuk membuat box itu menjadi dB-nya tinggi atau bassnya kencang. ya itu. Pertama kan dari alternator utama di Ya, mobil, betul. wiringan kabel, Ya, 3 baterai tambahan, ya, keempat dimensi box, oke. tuning pot, tuning frekuensi itu, Mas. Oke, saya lihat di belakang ada bawa box. Mungkin kasih tahu ke teman-teman dulu ya. Boxnya Oh. box apa tuh? Yang di Itu belakang. SQL. Buat SQL. Ya. Coba tolong ambil. Ya. Oke. Pak Jimmy di sini. Oke, Pak. Ini ada box yang Pak Jimmy sudah buat. Ini ada apanya nih, Pak? Titik-titik ini. Ini sporing apa balancing? Ini titik-titik pantulan, Pak. Oh gitu ya. Titik pantulan. Titik pantulan. Ya. Teman-teman bisa lihat, ini ada titik pantulan di sini. Jadi ini sudah diperhitungkan dengan tepat sama Pak Jimmy. Jadi nggak asal tempel-tempel begitu ya Pak ya. Tapi ini rahasia. Ya, rahasia. Ada sampai dipikirin titik pantulannya sehingga low frekuensinya itu bisa kenceng, Ya, bisa kuat. Bisa low, bisa langsung sub. Oh gitu ya. Ya. Nah, kemudian Pak, ini ada topinya. Topi. Ini Ini Aeropod ya. Aeropod. Nah,
Ini buat teman-teman semuanya ya. Aeroport yang seperti ini memang nampaknya tuh sangat sepele. Ya, sangat sepele sekali. Seperti, aduh ini sih begitu doang. Nggak ada apa-apanya gitu ya. Tapi ini adalah poin di mana subwoofer itu dia bisa membuat bassnya menjadi kencang. Bassnya menjadi kencang, menjadi rigid ya, menjadi bassnya pulen. Bisa deep juga. Bisa deep juga dan didengarkan dari jauh tetap enak. Tetap enak. Dan ini menghasilkan dB yang tinggi. Jadi ada hitungannya. Nggak asal-asalan aja. Nggak asal cuma buat begini aja. Nggak bisa begitu. Betul. Nah, treatment, betul. Pak, berarti ini box yang sudah dirancang khusus buat untuk SQL, Mas. Untuk SPL apa SPL? Ini SPL. SQL dan SPL. SQL dan SPL. Ini boxnya harganya berapa? Harganya di 7 juta, Mas. 7 juta? Ya. Harganya 7 juta. Jadi buat teman-teman semuanya nih yang suka dengan SPL dan SQL, kalau mau butuh box ini sudah tersedia. Jadi boxnya ini tinggal beli aja. Harganya cuma 7 juta, dijamin. Ini berapa dB, Pak? 152 plus. 152 plus nih. Jadi orang teman-teman dia di luar kota nih yang bingung lagi bikin box apa segala macam, nggak usah pusing. Beli aja ini, dijamin 152 dB plus. Keren ya. Kok mau sih bikin box begini kemudian dapat dB yang tinggi? Biasanya kan orang simpan, nggak mau jual. Ini kenapa? Ya, edukasi ke teman-teman juga supaya di audio di tanah air ini SPL-nya bisa lebih beri. Oh, ini sangat inspiratif ya. Jadi tidak cuma dia tuh mau biasanya kan begini, pemain-pemain SQL, SPL pada saat dia sudah mendapatkan suatu rumus biasanya ya nggak terkalahkan gitu, dia nggak mau tuh, dia tetap simpen ilmunya, tapi dia tidak, dia bikin box kemudian bisa dijual ke teman-teman semuanya supaya untuk dunia SPL dan SQL bisa ramai kembali. Ya. Oke, bikin box, hubungi admin kami 0821 636 54484. Oke, Pak, kita langsung tuning aja ya. Ayo, ikutin saya. Coba volume di 20 berapa? 22 turun. 22. Coba 2 di It's Thursday night, the sky is shimmering. Metal voices in the air. Streets are crowded, something's happening. And there are people everywhere. 1, 2, 3 drinks before I start to dance. It's not going to end as it was planned. 4 or 5 more songs until I drift away. Boys, I think I wanna stay. I can feel it crawling at my legs. Feel the heat, the rush coming
Oke, jadi di dalam kita mentuning sebuah sistem car audio, terutama yang buat SQL, kita harus benar-benar tepat ya. Jadi nada high-nya, kemudian nada mid-nya, nada mid bass-nya, dan subwoofer itu harus tepat sekali. Dan itu kita bisa lakukan dengan cara kita memakai real-time analyzer. Jadi real-time analyzer atau RTA, karena apa? Kita tidak akan pernah hafal frekuensi. Jadi dengan RTA kita bisa tahu di mana nada yang kurang, di mana nada yang berlebihan, seluruh area frekuensi itu nanti kita bisa tata langsung dengan menggunakan real time analyzer. Ini saya akan tunjukin ke teman-teman semuanya. Sini sudah jadi. Saya akan tunjukin dengan memakai pink noise. Oke, jadi saya menggunakan pink noise karena begini ya. Setiap regulasi dari masing-masing kontes itu berbeda-beda. Jadi kalau kita mau ikut kontes dengan regulasi apa nih? Misalnya regulasi EMA, ya kita harus mengikuti apa yang menjadi aturannya dari si EMA. Kemudian kalau regulasinya IASKA, kita harus ikutin aturan dari IASKA. Atau USACI misalnya, itu juga kita harus ikutin semuanya. Nah, pink noise ini sangat menentukan sekali hasil suara yang akan dihasilkan. Jadi masing-masing regulasi itu berbeda-beda, ya. Masing-masing event berbeda-beda. Jadi eventnya mau ikutin event apa ini? Contohnya kayak gini, ini adalah event EMA yang nanti akan diikutin. Jadi kita harus setting dengan lagu yang dari dia punya, gitu. Ini sangat menentukan sekali hasil suara yang akan dihasilkan. Saya sudah ukur. Ini adalah RTA, ya. Ini saya sudah buat grafiknya. Jadi dari frekuensi 20 Hz sampai 20.000 Hz. Ini grafiknya sangat bagus sekali. Ini kalau sudah dapat begini, ini pasti hasil suaranya akan enak sekali. Saya akan tunjukin ke teman-teman semuanya dengan lagu ya. Kita akan dengerin dengan lagu setelah saya tuning menggunakan RTA. Ikutin saya. Oke, Man. Lagu, Man. Ya, karena memang nanti penjuriannya untuk SQL ini dia 8 meter dari bumper. Jadi saya sudah ukur 8 meter itu ada di sini. Gitu. Jadi kita bisa mendengarkan dari sini, ya. Nah, kemudian kita pada saat mentuning sebuah sistem SQL, kita tidak bisa sendiri. Pastinya kita harus dibantu dengan jokinya. Nah, joki itu sangat menentukan sekali. Setelah dituning, joki itu harus tahu persis volumenya di berapa, ya. Kemudian di track berapa. Ini harus tepat. Jadi kadang-kadang mobil sudah dituning pada saat di arena itu dia hasilnya berbeda karena kita harus mengajari joki dulu. Jokinya harus benar. Kayak gitu. Nah, dalam hal ini jokinya ada, itu Mas Herman tuh di sana. Ya, saya akan minta tolong nanti Mas Herman. Mas Herman, coba dengan lagu track berapa tadi? Track 3. Oke. Track 3 diulang. Saya akan tunjukin hasilnya setelah saya pink noise, hasilnya seperti apa. Oke ya, track 3 ya. Tolong Mas Herman. Nah, juri itu akan berdiri di sini. Dia akan menilai tonal akurasinya. Ini contoh seperti ini. Ini ya. Tuh, enak sekali suaranya. Seluruh nada kedengaran dengan baik. Nah, ini nadanya itu dari sub bass, kemudian mid ring, mid bass, high-nya, twitternya, ini semuanya proporsional. Harusnya kalau sudah dapat begini, ini pasti nilainya tinggi. Lihat vokalnya ya, enak sekali. Oke, stop. Oke. Jadi begitulah cara tuning untuk SQL. Jadi mudah-mudahan dengan saya mengedukasi tuning SQL ya di video yang spesial kali ini bisa menginspirasi buat teman-teman semuanya yang di luaran sana pada membuat sistem SQL. Jadi intinya begini ya. Jadi pada saat kita mau membuat sistem SQL, kita harus memilih perangkat yang tepat. Perangkat yang benar-benar bisa melawan alam. Ya, karena
didengerinya itu di luar mobil. Bagaimana caranya membuat sistem tata suara di mobil dengan mobil dibuka tetapi suaranya, sound quality-nya bagus, kemudian dia proporsional. Itu yang menyebabkan mobil ini pada saat didengarkan dari luar itu sangat enak sekali. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang selalu mengikuti channel Begja Autotronics. Dukung kami dengan cara like and subscribe-nya dan komentarnya tentunya. Dan salam buat teman-teman SQL Mania. Sampai ketemu di video-video Begja Autotronics yang lainnya. Thank you. Enak banget suaranya. Suaranya tuh nyata banget. Bagus banget.